Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas soal Olimpiade Ekonomi Islam. Jadi setiap aku baca soal, kalian bisa pause dulu, terus jawab sendiri, atau gimana terserah ya. Langsung aja ke soal nomor 1. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonom di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Merupakan nilai ekonomi Islam yaitu, kita bahas sama-sama jawabannya. Ada nilai dan etika dalam ekonomi Islam, ada 4 nilai utamanya. Yang pertama adalah ekonomi robbaniyah. Nah, bermakna ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiyah. Seorang muslim ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang dan lain-lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, itu inti dari ekonomi robbaniyah. Sedangkan akhlak, ekonomi akhlak itu dalam hal ini tidak adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak. Ya, dalam kegiatan ekonomi juga tetap harus berakhlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Nah, ini udah dapat jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah akhlak. Oke, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya itu ada ekonomi kemanusiaan. Merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Nilai kemanusiaan. Jadi ini ekonomi kemanusiaan ini udah jelas ya dengan namanya, itu dia lebih kehidupan manusia gitu ya, untuk umat gitu. Selanjutnya adalah ekonomi pertengahan, yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Pertengahan yang adil merupakan ruh dari ekonomi Islam. Dan ruh ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Nah, ciri khas dari pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam, diantaranya individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya seperti dunia akhirat, jasmani rohani, akal rohani, idealisme. Jadi itu harus seimbang ya antara di dunia dengan di akhirat gitu. Oke, berarti di sini udah dapat jelas ya jawaban itu adalah akhlak. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Suatu ideologi biasanya memiliki pemikiran dasar, yang mana akidah ini muncul setelah mampu menjawab pertanyaan dasar, yakni, nah ini jawabannya yang mana ya? Kita lihat. Nah, kita bisa lihat inti dari 3 pertanyaan dasar itu. Yang pertama, dari mana asal manusia? Kemudian, apa tujuan hidupnya di dunia? Dan kemana setelah hidup di dunia? Nah, ingat ya, kuncinya dari mana sih asalnya? Terus apa tujuannya gitu? Untuk apa dia hidup? Nah, setelah hidup dia ini mau kemana? Nah, kita lihat ya. Yang A, dari mana alam semesta manusia kehidupannya berasal? Benar. Untuk apa manusia meninggal dunia? Enggak ya. Bukan untuk apa meninggal dunia, tapi untuk apa dia hidup. Berarti yang A-nya salah. Yang B, bagaimana proses terbuatnya alam semesta, manusia dan kehidupan ini? Ini kurang tepat ya, karena lebih tepatnya itu dari mana asalnya, untuk apa manusia dihidupkan di dunia, bagaimana proses kematian. Ini salah ya, bagaimana proses kematiannya, kurang tepat. Dan yang C, dari mana alam semesta, manusia dan kehidupan ini berasal? Benar. Untuk apa manusia hidup di dunia? Benar. Dan akan kemana manusia telah mati? Ya, setelah hidup dia mau kemana? Ini kita simpan dulu ya, seperti ini jawabannya benar. Dan yang E, bagaimana proses terbuatnya alam semesta, manusia dan kehidupan ini? Ini kurang tepat karena bukan bagaimana proses terbuatnya, tapi dari mana asalnya kan? Dan mengapa kita hidup di dunia, akan kemana kita. Jadi rasa aku ini lebih tepat di jawabannya adalah C. Dari mana alam semesta, manusia dan kehidupan ini berasal, untuk apa manusia hidup di dunia, dan akan kemana manusia setelah mati. Oke, lanjut ke nomor 3. Jual beli dengan pembayaran dicicil termasuk dalam jenis jual beli yang diperbolehkan. Apakah nama jual beli tersebut? Oke,
Kita lihat ya. Bai nakdan itu artinya jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Oke. Bai nakdan ini secara tunai, berarti jawabannya salah. Bai urbun ini dengan cara dipanjar ya, dengan cara membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bila mana pembeli jadi membelinya. Nah, kenapa ada diadakan akad bai urbun ini? Karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama. Berarti jawabannya bukan bai urbun, bai nakdat. Aku kurang gak pernah denger ya bai nakdat ini. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Dan baik tauliah itu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Ini salah bukan ya? Menurut aku ya, baik pembayaran yang dicicil itu baik tauliah. Baik taksit ya. Jual beli secara kredit atau dicicil. Nah, menurut kalian tuh gimana jawabannya? Tapi sepertinya ini jawabannya nggak ada ya di sini. Karena ini aku langsung ambil soal dari olimpiadenya. Kemudian yang nomor 4, dalam persoalan hutang, jika pemberi hutang menggugurkan hutangnya, maka hal tersebut tidak memberi bekas sedikit pun bagi yang berhutang. Hal tersebut merupakan salah satu persoalan dari, kita bahas dulu hak-haknya ini satu persatu ya. Jadi hak-hak dalam Islam al-hukuk ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 guys. Oke. Yang pertama itu hak Allah. Hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdi dan menegakkan syariatnya. Oke, ini bukan ya jawabannya karena dan kemudian hak manusia, hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Bisa bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, harta benda, mewujudkan rasa aman, mencegah tindakan kriminal, menghilangkan permusuhan, dan lain-lain. Ini jawabannya bukan. Oke, terus hak mali al-hukuk al-maliyah adalah hak yang terkait dengan keharta bendaan dan manfaat. Ini bukan juga ya. Hak syaksi, hak yang diterima syarak untuk seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain seperti hak penjual menerima barang harga barang dan pembeli menerima barang. Ini juga bukan ya. Kemudian ada hak mujarrad, adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau manfaat. Seperti dalam persoalan hutang, ketika si pemberi hutang membebaskan atau mengikhlaskan gitu kan hutangnya, maka tidak ada konsekuensi apapun bagi si penghutang. Jadi dia kayak udah terhilang ya kan, terbebaskan dari kewajiban dia untuk bayar hutang tersebut. Nah, seperti ini cocok ya untuk jadi hak mujarrad jawabannya. Ini kita baca lagi nomor 4. Dalam persoalan hutang, jika pemberi hutang menggugurkan hutangnya, maka hal tersebut tidak memberi bekas sedikit pun bagi yang berhutang. Berarti jawabannya adalah D, hak mujarrad. Kita baca dulu ya, hak diyani itu apa sih? Hak yang tidak boleh dicampuri, diintervensi oleh kekuasaan pengadilan. Oh, ini tentang pengadilan ya, haknya. Oke, lanjut ke nomor 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada kami bahwa mereka akan mendapati siksa yang pedih. Nah, ini termasuk surah apa? Oke, ini jelas ya, ini surah At-Taubah ayat 34. Kemudian nomor 6, menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya termasuk ke dalam persoalan. Nah, apa jawabannya nih? Yang pertama itu ada baik muhalakoh. Kita lihat jawabannya. Muhalakoh itu merupakan menjual biji-bijian seperti gandum, tapi dia masih yang sudah matang, tapi dia masih di tangkainya. Nah, ini bukan ya. Sedangkan di sini soalnya itu menjual janin unta yang masih berada di dalam perut induknya. Kemudian ada baik munabazah. Secara syar'i berarti seseorang berkata, kain mana saja ini yang kamu lemparkan kepadaku, maka akan aku membayarnya dengan harga sekian. Ini juga bukan ya. Kemudian mulamasah
syarat syar'i yaitu seorang pedagang berkata, kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikku dengan harga sekian. Ini bukan ya. Jadi kalau disentuhnya dia beli gitu, ini bukan ya. Kemudian ada baik mudomin. Nah, baik mudomin ini baik sperma yang berada di tulang sumsum unta jantan. Jadi dia masih berbentuk sperma gitu. Itu sudah dijual. Itu pasti jelas-jelas tidak boleh kan. Tapi ini bukan ya, bukan baik mudomin. Dan yang terakhir adalah baik malaki. Oke, baik malaki adalah jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya. Nah, berarti jawabannya adalah baik malaki. Oke, sekian bahasan kita pada kali ini. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.